Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pada saat sekarang ini kami kembali lagi dipercayakan untuk membawakan firman. Mungkin kali yang sudah ketiga kali, tapi perasaannya terus dengan perasaan gugup takut salah itu ada. Karena kami tahu latar belakang kami memang bukan dari Tuhan. Jadi kita semua sini dalam mau belajar. Di mohon kiranya pengertian dari rekan saudara, karena kalau ada yang salah bisa nanti dikoreksi dan mungkin nanti Pastor Jerry yang bisa menjabarkan kembali. Untuk itu kami merasa senang juga karena apa yang ada dalam kehidupan kami ini bukan suatu rencana manusia. Kami merasa bersyukur terlahir dari keluarga Kristen, orang yang sudah mengenal Tuhan daripada yang sebelumnya kalau di sekitar kita. Karena kita semua tahu apa yang kita perjuangkan selama ini itu tidak sia-sia. Karena kita tahu Tuhan sudah mati dan Tuhan sudah bangkit. Karena Tuhan sudah bangkit, Tuhan itu memberikan suatu pengharapan. Kalau Tuhan tidak bangkit, sebenarnya kita itu tidak mempunyai harapan. Harapan itu ada tapi sia-sia. Tetapi karena Tuhan sudah bangkit dari kematian, kita mempunyai harapan. Dan untuk pagi ini mungkin khotbah saya, topiknya kemarin Pak Stian sudah bertanya, saya menjawab. Topiknya pengharapan. Nah, saudara, kita mempunyai harapan, tetapi harapan itu kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena harapan itu, pengharapan kita itu kepada manusia atau ya semacam istri, anak, saudara dan keluarga. Jadi kali harapan itu harusnya ininya dia akan begini dan dia akan begitu. Tetapi apa yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Itu karena kita berharap kepada manusia. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, harapan itu pasti. Dan Tuhan sudah menjanjikan buat kita, Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu janji Tuhan buat kita. Jadi kita punya harapan untuk menempati tempat yang Dia janjikan untuk kita. Dan untuk itu marilah kita buka di ayat firman Tuhan. Nanti ikut aja dari ayatnya laptop, karena tadi saya dengan Pastor Jerry waktu tanya, Pastor bilang itu ada kesalahan dari Lai yang mengatakan tidak benar, jadi kalau saya ditegur, jadi kita kasih aja untuk buka di 1 di 1 Petrus 3. 1 Petrus ayat 1 dan 3. 1 Petrus 1 dan sampai 3. Sampai ayat 3. Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Dari Petrus Rasul Kristus kepada orang-orang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Bapa kita yang diputuskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima baptisan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dapat berlimpah atas kami. Terpujilah Theos dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan dan dari Yesus Kristus antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, itu adalah teks dari pengharapan. Saya ambil dari ayat ini. Yang hidup pengharapan itu
pengharapan. Pengharapan itu ialah suatu keinginan yang baik yang terjadi di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidup kita dengan yang dimaksud pengharapan. Tapi kalau kita tidak mempunyai pengharapan, kadangkala tidak seperti yang kita harapkan juga. Semua tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Tapi karena Tuhan beserta kita selalu, saya yakin dan saya percaya, itulah yang tadi saya bilang, mengapa kita bersyukur kita terlahir sebagai orang yang masuk dalam, di ayat 3 tadi, kita bagian dari itu, orang yang sudah mengenal Tuhan dan kita bagian dari Tuhan. Jadi kita tidak punya harapan yang sia-sia. Harapan kita untuk mendapat kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah siapkan, itu pasti. Dan untuk lanjut, orang yang memiliki pengharapan ialah orang yang sanggup menghadapi suatu kesulitan. Jadi kita buka nanti di Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Jadi situ saja aku maksud. Orang yang memiliki pengharapan ialah orang yang kuat, sanggup menghadapi kesulitan. Dalam arti ini kalau disebut pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau itu jangkar ya. Jadi kalau kita sebagai orang kapal, kita harus tahu jangkar itu apa fungsinya dan gunanya. Jangkar itu untuk kapal, itu untuk mempertahankan suatu posisi kapal yang diterjang dari ombak, arus, dan angin. Dengan adanya jangkar sau itu, kita kuat untuk menahan dorongan dari arus, gelombang, dan angin. Itu yang disebut kita, kalau orang yang memiliki pengharapan, kita kuat dan sanggup menghadapi segala kesulitan. Di sini lagi kita masuk terus langsung di pengharapan. Jadi pengharapan itu bagi kita itu sangat mutlak. Karena kita tanpa mempunyai harapan adalah sia-sia. Saya juga punya cerita, kira-kira ada seorang raja yang sangat disayangi Tuhan. Dia mempunyai harapan yang besar. Dan dia seorang raja, dia tidak melupakan Tuhan dia. Apalagi kalau kita manusia yang seperti manusia biasa ini, membandingkan dia dengan Daud ini seorang raja, kita ini bukan siapa-siapa. Di mata Tuhan mungkin juga Tuhan tidak melihat kita ini identitasnya apa. Tuhan melihat, tapi di antara kita sama manusia, Daud itu manusia tapi dia itu raja. Tapi dia ke Tuhan saja sebagai raja dia tunduk. Sedangkan kita manusia ini yang cuma manusia, tidak ada jabatan sebagai raja, tapi kadang-kala tidak mengenalkan Tuhan. Dan cerita ini kita pernah baca di, coba nanti mungkin dengan sama yang ada penamanya Samuel, itu dapat di 1 Samuel 30 dan 1 sampai 6. Kalau bisa kita sama-sama membaca cerita ini yang tadi saya maksudkan. 1 Samuel 30 ya. Kalau bisa kita sama-sama membaca supaya kita tahu alur ceritanya. Kalau saya menceritakan lagi mungkin hanya dari besarnya aja. Kita baca sama-sama dari 1 sampai ayat 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanan. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu,
tanpa pelakunya itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia nyanyi sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pergi diambil masing-masing anak laki-laki dan perempuan Daud. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Dengan keadaan seperti terjepit ini, seorang raja mempunyai keterbatasan, ketidakmampuan. Sekalipun dia raja, mungkin dia bisa memerintahkan untuk hal-hal orang mau melempari dia, mungkin tidak bisa. Tapi perasaan dia yang melihat anak perempuan, istri, dan masyarakatnya dia yang sudah dibawa, perasaan dia bagaimana? Di sini kita melihat Daud sebagai seorang raja, dia kembali ingat akan Tuhan. Maka dari sini kepercayaan dia pada Tuhan itu timbul dan dia meminta kepada Abiatar dan Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka bersusul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan mereka. Nah, di sini kita melihat dengan kepercayaan Daud kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan dan Tuhan memberikan harapan itu. Tuhan berkata kepada, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Nah, di sini kita lihat bagaimana harapan Daud untuk itu, dan Tuhan membuka jalan juga untuk menyusul orang-orang yang ada yang menawan istri dan anaknya, dan bahkan di situ Daud pun menang. Nah, dari sini kita Daud saja bisa mengharapkan, mengandalkan Tuhan. Sekarang kembali saya bertanya buat kita, bisakah kita mengharapkan hal ini terjadi seperti yang Daud lakukan dalam kehidupan kita? Kalau di sini saya ingin bertanya, kira-kira Stanley kira-kira mampu seperti Daud? Karena pada Stanley bukan posisi Daud, tapi mampukah bisa seperti Daud? Nah, kalau itu tidak, kalau masih ragu, saya tolong bantu jawab. Saya rasa mampu. Kalau Stanley tidak mampu, tapi saya menyatakan mampu karena satu. Nah, yang satu itu percaya. Sebab satu ini, Tuhan yang Daud sembah dan Tuhan yang kita sembah sekarang itu sama. Tuhan itu tidak berubah. Jadi apa yang Daud dapat lakukan, kita pun bisa dapat melakukan hal itu. Karena Tuhan kita satu, Tuhan yang sama, kuasanya tidak berubah, dan Tuhan sudah hidup untuk kita, bangkit dari antara orang mati, dan telah menyediakan tempat untuk kita. Suatu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Saya rasa untuk lebih dan kurangnya nanti Pastor Jerry akan melanjutkan ini. Saya rasa ya 15 menit saya rasa cukup. Iya, kita lanjutkan ya. Terima kasih untuk Pastor Kiki yang
sudah menyajikannya secara sederhana. Berbicara tentang pengharapan. Kita kembali ke ayat pokok dulu. Tadi waktu Pastor Kiki masuk, kita coba diskusi singkat. Ada istilah yang dalam terjemahan LAI kurang tepat. Ya. Di dalam 1 Petrus 3 ya. Oke ya, coba kita lihat baik-baik. Ini saya sudah rubah sedikit posisi tampilannya. Ini ada 2 versi. Ini Westcott and Hort, dan ini NU-nya. Ini suatu terjemahan yang coba disorot di atas itu mungkin ada NU ya, apa tuh? N27 dan UBS ya. Ya, Westcott and Hort. Ya. Ini terjemahan yang tidak masuk di kanon teks Yunaninya, tidak dikonsilikan ini. Ya. Kalau saudara baca di Bible Works 10, nah ini dijelaskan ya. Jadi salah satu teks yang diandalkan ini adalah Westcott and Hort ya. Ini terjemahan teks Yunaninya. Oke ya. Mari kita lihat dulu teks Indonesia LAI. Terpujilah Theos dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tolong diperhatikan, dalam teks Yunani ini tidak ada Allah dan Bapa. Coba perhatikan. Sebenarnya ini tidak Theos dan Bapa. Ya. Ini tidak harus diterjemahkan sebagai Theos, Kai, dan ini Kai, ya. Ini diterjemahkan dan. Ya. Coba di sini. Nah, yang di sebelahnya, ya, pakai kai juga, ini kai, ya, kai father, ya. Jadi ini akan memberikan kesan ada 2 oknum, Allah dan Bapa. Nah, Bapa yang mana? Allah yang mana? Ini yang ngaco belot terjemahan LAI. Allah ini yang mana? Kalau kita runut ke bahasa Yunaninya itu disebut Theos. Theos bentuknya tunggal. Ya. Kalau masuk ke bahasa Ibrani itu disebut El, tunggal ya. El atau Elah atau Eloah. Not Elohim, bukan Elohim. Nah, sebutan ini, coba perhatikan Allah ini sebutan atau bukan? Lihat di gramatikalnya. Allah. Ya. Ini noun nominatif singular. Ini kata benda. Tunggal. Ini bukan. Jadi kalau dalam gramatikal yang lain, ya saya sudah cukup banyak periksa, itu disebut sebagai common noun dalam sistem gramatikal yang lain. Common noun, kata benda umum. Ya Allah, ya, Tuhan, Bapa, itu common noun atau generic term. Nah, Bapa juga sama ini, statusnya sama. Kedudukannya sama, levelnya sama. Lalu kalau Allah dan Bapa
Itu siapa? Dari logikanya, kalau Tuhan yang kita percayai, Yesus punya Allah, Yesus juga punya Bapa, maka dia bukan Tuhan, bukan Allah Yesus itu. Kecuali kita buat onde-onde, ongol-ongol, ya kita campur-campur. Ya. Ini yang parahnya di terjemahan LAI. Setiap hari saya di TikTok mengkritisi terjemahan LAI. Ya. Ini adalah suatu cara pembodohan oleh LAI. Nah, kalau kita tidak baca teks Yunaninya, kita tidak periksa gramatikalnya, sudah. Ya dan amin, haleluya saja. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 2. Ayat 2 dulu. Ini ayat 3. Ini kedua. Ayat 2. Sorry, ini sudah lewat ini. Ya. Nah, ini yang kita perlu kritisi nih, di ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Theos. Ini lihat teksnya, mana orang-orang yang dipilih ini? Nggak ada ini. Kata prognosin ya, prognosin. Ya. Coba lihat banyak terjemahannya. Forethought. Prognosis, orang-orang yang sudah diketahui sebelumnya. Kita ke ayat 1 dulu, ayat 1 supaya kita tahu narasi ceritanya. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Nah, ini orang-orang pendatang ini tidak ada dalam bahasa Yunani. Jadi dipakai apa ini? Ya. Apostolos, kemudian apa nih? Kristus ini elektois. Ya, orang-orang pilihan, bukan orang-orang pendatang. Ini orang-orang pilihan. Yang tersebar di Pontus, Galatia, dan seterusnya. Oke. Terus ke bawah ayat 2. Ya. Ini baru dipakai yang orang-orang yang dipilih. Teks Yunaninya tidak ada ya. Oke. Sesuai dengan rencana Theos. Ini bukan dipilih. Ya, coba lihat ini. Foreknown ini, orang-orang yang diketahui sebelumnya, bukan yang dipilih. Logikanya begini, logika linear, nanti tanya Pak Galuh. Ya. Kalau Galuh yang merencanakan, tentu Galuh tahu toh. Itu logika linear toh. Jadi orang-orang yang diketahui sebelumnya dalam kekekalan, yaitu orang-orang yang direncanakan, yang telah diketahui sebelumnya, direncanakan sebelumnya. Cocok kok. Dia rencana, dia tahu. Masa orang yang rencana kalau dia tahu apa-apa? Tebak gambar. Ini foreknown, ya. Prognosis. Orang-orang yang telah diketahui sebelumnya dan dikuduskan. Ini rencana Allah Bapa, ini tidak ada koma ini. Coba lihat. Pater di sini. Coba di mana tuh pater? Ini God ini. Ya. Theo, pater.
ada ini. Nggak tahu sisipnya dari mana. Ini jadi memberikan kesan Allah sendiri, Bapa sendiri. Kan koma kan? Dan dikuduskan oleh Roh. Iya. Lalu kita nggak ada ini. Ini disisipkan dari mana ini? Teks Yunani-nya. Nggak ada. Tiap hari saya katakan kepada Eli, tolong bertobat massal ya. Bertobat massal. Karena ini menyesatkan. Ya. Jadi ada Allah sendiri, Bapa sendiri. Ini bentuknya common noun, generic term, general term. Nah, kalau kita lihat di dalam teks Ibrani, yang dipanggil Bapa itu adalah Yahweh. Mari kita lihat. Yesaya 63, buka di teks biasa juga. Yesaya 63 ayat 16. Oke. Kita belajar lah supaya jangan mudah dicekokin. 63 ayat 16. Oke. Mari kita baca 2-3. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Yahweh ini, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi yang dipanggil Ab, Pater, Bapa itu adalah Yahweh, bukan Allah. Ya. Mereka di RT 6 itu uring-uringan terus, ya. Protes, kasih pulang, karena Allah itu milik kami. Tapi karena LAI masih bersikeras, ya, keras hati, keras kepala, ya, begitulah akhirnya orang Kristen yang jadi korban serangan. Ya. Nah, kita lihat lagi. Jadi ini Yahweh adalah penebus. Yesus disebut sebagai penebus, juru selamat. Nah, lalu apakah penebus dosa itu ada dua? Satu Yahweh, satu Yesus. Kita lihat dulu 64 di bawah saja ya, ayat yang ke-8. Mari ya kita mengerti ya. Nah, 2-3. Tetapi sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan engkau yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ada berapa sih pencipta? Nah, satu di perjanjian lama, satu perjanjian baru. Makanya orang Kristen korban hedon Natal, karena yang lahir itu manusia setengah Tuhan. Betul tak? Yesus kan mereka dorang bilang di sana Allah 100%, manusia 100%. Nah ini yang bahaya, makanya dorang pestakan, ya kan? Kan perayaan Natal. Padahal yang lahir itu Tuhan, bukan manusia. Mari kita lihat. Matius pasal 1 ayat 23. Ya, Matius pasal 1 ayat 23. Ya, kita harus keluar dari kebodohan dan kebodohan. Kita baca 2-3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti El menyertai kita, bukan Allah. Ini kacau kalau Allah. Allah yang mana ini? Ya. Allah yang tunggal, Allah yang jamak, Allah yang ini.
Ini L menyertai kita. L itu penyebutan pengganti dari Yod He Vav He. Gitu. Jadi yang lahir ini adalah Immanuel, bukan manusia. Kalau anak cerdas itu dapat asupan ASI, itu luar biasa kan? Yesus tidak pernah minum ASI dari Maria, tidak pernah. Kenapa? Karena kandungan Yesus dibawa sendiri. Ini anak darah yang mengandung hamil, itu bahasa Yunaninya adalah gastri, bukan koilia. Koilia itu uterus, itu rahim perempuan normal, itu tempat pembuahan antara sel telur dengan sperma. Nah, mari kita buktikan ya. Kita ke bahasa Yunaninya. Matius pasal 1 ayat 18 supaya kita tahu. Ya. Jadi janganlah kita korban terjemahan yang kacau balau. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung. Nah, bahasa mengandung ini disebut sebagai gastri. Tolong dicari mana tuh gastri. Dia mengandung. Ya. Ini gastri. Ya. Di nomornya, Pak. Ya, di gastrik. Ya. Ini stomach. Ini sebenarnya lambung. Nah, ayat yang ke-23 itu kembali diulangi kata yang sama. 23. Ya, ini gastrik. Ini. Betul tak? Gastrik kan? Ini gastrik. Ya. Sesungguhnya anak darah itu mengandung gastrik. Perawan mengandung. Ya. Nah, kita perbandingkan antara kandungan dari Elizabeth, ya, Elizabeth itu tempatnya si Yohanes Pembaptis. Nah, Lukas pasal 1 ayat 41. Ayat 41. Coba cari mengandung, artinya di bawah adalah koilia. Bisa dapat. Elizabeth. Ya, ini koilia. Yesus dan Elizabeth itu dorang anak bersaudara, kalau kira-kira begitu. Ya. Maria dengan Elizabeth itu apa ya, kakak adik ya, atau sepupu. Dorang bersaudara. Cuma Yesus itu bawa kandungannya sendiri. Itu yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 12 ayat 2. Yohanes sudah lihat memang, jadi tidak mungkin salah lah. Ya. Ini. Ia sedang mengandung. Ini gastrik.
mengandung gastrik. Nah, karena dia bawa kandungannya sendiri, dia tidak mungkin menyusui. Maria tidak mungkin menyusui si Yesus. Lalu kita lihat Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Oke. Orang buktikan ya. Mari kita belajar baik-baik supaya kita jangan jadi para pembohong sejati. Ya, Lukas pasal 2 ayat 10. Nah, oke. Kita baca 2-3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan, bukan Kristus manusia. Betul tak? Lalu orang rayakan Natal, pesta pora. Bukan orang merenungkan Natal, tetapi orang rayakan pesta pora. Tadi malam Ibu Riri hitung-hitung, tahu kalau berapa ember dia punya biaya. Waktu mau pinjam, itu rajin datang berkunjung di warung, pinjam doi. Nah, datang giliran mau bayar, dorang putar dari belakang warung. Menghindar toh. Habis makan Brady Bon, bayar bon. Dia mesti cari Pak, ini bank perkreditan. Minta tolong Pak Galuh, bagian pencairan kredit. Ya, ini yang lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi memang kalau kita periksa teksnya, ada cukup banyak yang keliru dari LAI. Ya. Oke, ada mau bertanya? Silakan dulu ya. Sambil saya berpikir kalau apa yang mau disampaikan lagi. Ya.